Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kelas 9A yang Bapak banggakan, hari ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan yang selanjutnya terkait dengan 7 jurus BK Hebat, yang kali ini nanti kita akan melanjutkan ke jurus yang berikutnya, seperti yang sudah kita rencanakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita. Mungkin siapa yang akan memimpin doa dulu? Silakan. Oke, Mas Sony. Sini, Mas. Sini. Ya, pakai ini boleh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya biar lebih semangat. Semangatnya mana? Ini teman-teman biar lebih semangat. Mas Sony dipimpin coba. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. 9A. Asolole. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan, Pak Tejo mau cek dulu untuk anak-anak semuanya, sudah masuk semua atau ada yang tidak masuk? Ada ya, ada 2 ya. Katanya ada yang sakit hari ini ya. Oh ya, kita doakan bersama-sama, semoga yang sedang sakit bisa segera sembuh dan pertemuan berikutnya bisa bergabung lagi bersama kita lagi. Oke ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang 7 jurus BK Hebat. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar jurus yang pertama, kali ini kita akan belajar jurus yang ketiga. Nah, kenapa yang kedua tidak? Nah, karena kelas 9 adalah kelas Asolole. Nah, jadi kita lompati untuk jurus yang kedua. Kita masuk ke jurus yang ketiga. Ya, kelas 9A, kelas Asolole, jadi bisa kita lompati. Untuk jurus yang kedua, mengelola emosi, kelas 9A sudah bisa. Lihatnya begitu. Sehingga kita masuk ke jurus yang ketiga. Yaitu apa? Tumbuhkan resiliensi. Apa itu tumbuhkan resiliensi? Akan kita pelajari satu demi satu setelah ini nanti. Yang sebelumnya akan Bapak sampaikan dulu untuk tujuan layanan bimbingan konseling pada kali ini adalah yang pertama, anak-anak nanti bisa memahami resiliensi dan grow mindset. Yang kedua, anak-anak bisa menganalisis faktor-faktor pendukung resiliensi. Ya. Dan yang ketiga, anak-anak nanti bisa memiliki keterampilan dan menerapkan resiliensi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, kegiatan kita nanti tetap sesuai dengan konsep atau pola ARKA, ya, pola ARKA, pola andalan kita. A itu adalah aktivitas, yang kedua adalah refleksi, nanti kita merefleksikan. Yang ketiga, konseptualisasi, kita belajar tentang konsep resiliensi. Kemudian yang keempat adalah mengaplikasikannya. Ya, anak-anak sudah siap untuk masuk tahap berikutnya? Are you ready, guys? Ready. Ya, oke. Tahap berikutnya adalah kita akan bermain. Nah, di sini nanti kita akan bermain kartu, tapi anak-anak tidak Bapak ajak untuk menjadi judi tidak ya, karena judi itu tidak boleh ya, jangan ya anak ya, jangan ya, tidak Bapak ajari untuk menjadi god of the gambler ya, tidak. Tapi nanti kita akan bersama-sama bermain untuk menyusun
Nah, ini. Kita akan berlomba untuk menyusun menara dari kartu. Nah, kartunya adalah ini. Bapak bagikan satu persatu atau mungkin ketua kelompoknya bisa ngambil satu. Ya, silakan. Masing-masing kelompok bisa mengambil kartu satu kelompok satu. Tinggal pilih yang biru atau yang merah, silakan. Oke. Ya, silakan kartunya bisa dibuka. Ya, tapi sebelum bermain kita lihat dulu instruksinya. Peserta menjadi 5 kelompok sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setiap kelompok mendapatkan properti, yaitu kartu. Ya, satu paket kartu untuk menyusun menjadi menara. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar menjadi pemenangnya. Nah, ini menaranya silakan. Anak-anak bisa susun atau konsep sesuai dengan kreativitas masing-masing yang kira-kira itu nanti bisa kokoh dan bisa menjulang tinggi. Untuk itu anak-anak sebelum bermain kita pastikan dulu pondasinya kuat. Nah, apa pondasinya? Meja. Ya, untuk itu silakan anak-anak bisa kuatkan dulu mejanya. Jangan sampai mejanya oyak-oyak. Nah, silakan. Kalian butuh apa untuk bisa menguatkan pondasi meja? Bisa ambil di depan. Kertas ada di depan untuk bisa kalau perlu ganjalan kertas di meja silakan. Silakan. Ya ini untuk ganjal kertas, untuk ganjal kaki meja boleh silakan. Biar pondasinya kuat. Oke, kita akan mulai dalam hitungan ke 3 ya. Ya, satu kelompok satu. Satu kelompok nanti satu menara. Ya. Waktunya nanti 10 menit saja ya, 10 menit saja. Ya. Oke, bisa dimulai? Bisa? Halo anak-anak. Ya, bisa dimulai? Oke, kita akan lomba menyusun kartu menjadi sebuah menara yang kuat dan menjulang tinggi. Dalam hitungan ketiga akan kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Ya. Oke, silakan. Oh ya, kipasnya dimatikan dulu ya. Ya, silahkan kerjasama tim difungsikan. Bagaimana caranya biar kartunya bisa tersusun dengan kuat menjadi sebuah menara yang menjulang tinggi. Oh ya, satu kelompok, satu menara. Manfaatkan kartu sejumlah satu paket itu untuk membuat menara yang paling kuat dan yang paling tinggi. Kelompoknya Mas Sony sudah mulai terbangun untuk lantai dasarnya. Ya. Juga kelompok ini sudah mulai terbangun lantai dasar mau bangun lantai 2. Pastikan kuat yang bagian bawah. Iya. Iya. Sudah jadi runtuh lagi kelompoknya Mas Hana.
Iya, kelompoknya Mas Sony juga sudah jadi runtuh lagi, tapi tetap berusaha terus. Ya, waktunya sudah berjalan 3 menit. Siapa yang cepat jadi dan paling tinggi, dialah pemenangnya. Ya, kelompoknya Mas Jalu menyusun strategi dengan membuat 2 bagian menara. Ya, kelompoknya Mbak Kaila juga. Pelan-pelan. Ya, sudah hampir jadi. Ya, enggak apa-apa. Mau 4, mau 5, mau 6, silahkan. Ya. Iya, hati-hati. Ya, jatuh lagi, dibangun lagi dengan strategi yang baru. Iya. Ini strategi dengan menyusun lantai dasar yang paling panjang. Oke, dan sudah jadi kelompoknya Mas Hana. Ya, pertahankan itu. Ya, atau mau membuat strategi lain lagi? Ya. Oke, kelompoknya Mbak Kaila sudah mulai terbangun juga. Ya, strategi menyusun 2 menara. Ya, nanti tinggal dipilih mana yang paling kuat dan yang paling tinggi. Oke, waktunya masih 5 menit. Iya. Oke, kita akan lihat kelompoknya Mas siapa ini? Kelompok Mas siapa? Mas Zidan. Mulai tinggi menaranya ini. Iya. Pertahankan, hati-hati. Ancamannya adalah lantai dasarnya. Ya, pertahankan. Ya, kelompok yang lain waktunya masih 3 menit. Masih 3 menit. Susah ya? Oke. Oke. Ya, kelompoknya Mbak Kaila mulai menyusun dan menyusul. Ya. Oke, apakah akan jadi menara yang paling tinggi atau hanya sampai segitu saja? Iya, runtuh lagi. Runtuh lagi. Ayo, masih ada waktu ya, masih ada waktu. 2,5 menit.
Ya, masih ada waktu 2,5 menit. Oke, kelompoknya Mbak Kaila sudah tersusun. Menara yang paling tinggi. Ya. Oke, menaranya siapa lagi? Masih ada waktu 2 menit. Masih ada 2 menit. Silakan mau difoto-foto dulu. Ya. Kelompoknya Mas Hana mulai menyusun lagi dan strategi yang baru lagi. Oke, masih ada 1 menit untuk menyusun menara. Gimana Mas Ani? Geleng-geleng kepala. Oke. Beda nggak apa-apa, boleh. Bebas, menaranya bebas. Tidak harus sama seperti yang di contoh. Oke, masih ada setengah menit. Ya. Oke, sudah. Difoto dulu boleh? Silakan. Boleh. Ya, foto pakai HP. Ya, salah satu. Ya oke, masih setengah menit. 30 detik. Wes. Oke ya. Ya. 10, 9, 8, 7, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Ya, bagus. Kita lihat menara siapa yang paling tinggi. Udah cukup, Pak Sony, udah cukup. Itu, iya, karena curang jadi runtuh lagi ya. Oke, kita lihat menara yang masih bertahan adalah menaranya siapa tadi? Mbak Kaila ya. Kelompok Mbak Kaila sama kelompoknya Mas Hana. Ya. Kelompok Mbak Kaila dapat juara 1, juara 2 kelompoknya Mas Hana. Tepuk tangan. Ya. Oke anak-anak semuanya. Selanjutnya setelah kita bermain kartu, mari kita kembali ke sini lagi untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Ya, yaitu apa? Mari kita berefleksi. Ya. Refleksinya apa anak-anak? Kita lihat di sini. Ya. Silakan nanti anak-anak diskusikan, anak-anak resapi kembali, rasakan kembali apa yang sudah tadi dilakukan, apa yang sudah tadi dialami. Ya. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Ya. Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Adakah rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ya, nanti bisa dituliskan ya. Yang dua, pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi ini nanti ya. Yang sudah kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan kembali dari puing-puing yang telah hancur. Ya. Pelajaran berharganya apa dari kegiatan menyusun kartu tadi? Di luar permainan ini, coba adakah pengalaman di kehidupan kalian, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian merasa kalian sedang pada kondisi yang down,
roboh, ya, kecewa, patah hati, sakit hati. Bagaimana kalian merespon situasi itu? Oke, untuk itu akan saya bagikan lembar refleksi untuk nanti bisa kita tuliskan lagi. Oke, ya. Ini tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 anak. Oke. Ini silakan dituliskan refleksinya itu. Ya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Tempel di itu, papan itu. Oke, pink, kelompok pink. Ini juga pink atau kuning, pink ya. Silakan. Kurang 1. Oke. Ya. Enggak apa-apa, pink enggak apa-apa. Refleksi itu. Silakan. Ya. Silakan. Kurang 1 kayaknya. Oke ya. Silakan dituliskan sesuai dengan apa yang kalian rasakan, apa yang anak-anak resapi, pengalaman-pengalaman, emosi yang muncul dari kegiatan tadi. Ya. Nih, yang pertama dari kegiatan tadi. Ketika menara kalian roboh lagi, itu muncul perasaan apa? Ya. Apakah ada semangat baru lagi? Nah, nih. Yang kedua, pelajaran yang paling berharga dari pengalaman tadi. Ya, menyusun menara dari kartu. Pelajaran berharganya apa? Apakah ada rasa berusaha bangkit lagi dari membangun menara setelah roboh tadi? Dan yang ketiga, di luar permainan ini pengalaman pribadi. Ya. Yang ketiga, pengalaman pribadi yang kalian pernah alami, pernah rasakan ketika kondisi kalian pada keadaan yang paling ngedrop, ya, entah perasaannya, entah di pikirannya, entah ada masalah apa, ya, sehingga membuat kalian menjadi paling ngedrop, paling down, ya, itu. Bagaimana kalian merespon situasi yang kalian alami itu? Oke, waktunya 3 menit untuk bisa merefleksikan. Ya. Boleh kok berbincang dengan temannya, mungkin share pengalaman, ya, berbagi perasaan yang pernah dialami pada saat mengalami hal tersebut. Ya, nanti masing-masing kelompok atau masing-masing anak yang mau menyampaikan bisa disampaikan. Ya. Oke, masih ada 1 menit. Sambil saya dokumentasikan ya. Ya, yang ketiga adalah pengalaman pribadi yang kalian pernah merasa down sekali dalam hidup dan bisa bangkit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Coba akan kita lihat bersama ya.
Ya. Coba dari kelompoknya Mas Sony, bisa disampaikan Mas, hasil refleksinya. Dari diri Mas Sony sendiri juga boleh. Ya Mas. Mas Sony. Siapa yang sudah dari Mas Sony? Ya. Mbak siapa? Dita. Mbak Dita, oke Mbak Dita, silakan Mbak berdiri. Dari situ aja. Ya. Oh ini pakai mikrofon ya. Dari situ aja nggak apa-apa. Pegang aja nggak apa-apa. Langsung dibaca, Pak. Ya, langsung dibaca. Nomor 1, Pegangin. perasaan saya adalah frustasi, kesal, dan tapi tetap mempunyai semangat baru. Nah, setelah itu kami mencoba mencari cara agar menara bisa kokoh kembali. Ya. Yang nomor 2, kita tidak boleh langsung putus asa. Kita juga harus mencari cara agar bisa tetap bertahan. Ya. Yang nomor 3, saat nilai turun, jadinya kecewa dan sudah merasa putus asa. Tetapi kita harus tetap bersemangat berjuang agar tidak terulang lagi. Iya, sangat super. Tepuk tangan untuk Mbak Dita. Ya. Oke. Dari kelompoknya siapa lagi? Dari kelompoknya siapa? Yang sudah? Kelompok siapa? Oke, kelompok siapa? Siapa? Oke, Mbak Dian. Hah? Mbak Dea. Oke, ya Mbak Dea. Berdiri ya Mbak. Ya, hadap ke sini Mbak. Ya. Ya, hadap ke sini. Silakan. Oke, dibacakan. Yang pertama, rasa putus asa atau menyalahkan anggota lainnya yang mungkin dengan terus mencoba bisa menyelesaikannya. Ya, Yang kedua, bangkitnya rasa menyemangati sesama dan menjunjung tinggi nasionalisme. Ya. Yang ketiga, merespon dengan refleks, kaget, hingga shock. Contohnya saat terpeleset hingga membuat jantung berdebar. Ya. Tapi bisa bangkit lagi. Iya. Ada berusaha pengen bangkit lagi ya. Oke. Oke, tepuk tangan. Mbak Dea. Ya, tepuk tangan. Hanya ya. Oke ya. Mungkin 2 sudah bisa mewakili ya dari refleksi kita terkait dengan hasil dari kegiatan kita tadi terkait dengan resiliensi ya. Untuk itu anak-anak semuanya kembali ke sini lagi. Nah, mari kita masuk pada tahapan yang selanjutnya ya, yaitu pada arka yang huruf K. Yaitu apa? Konseptualisasi. Di sini akan saya sampaikan terkait dengan apa toh itu yang namanya resiliensi. Ya, ini. Apa toh resiliensi? Kok ada bola seperti bounce ya. Mantul-mantul terus. Ya, bahwa resiliensi itu adalah yang disebut dengan daya lenting. Ya, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Dari apa? Dari kesulitan, dari stres, dari keterpurukan, trauma dalam hidup, masalah-masalah yang ada. Nah, sehingga ada kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nih, setelah menghadapi tantangan, seperti yang tadi anak-anak lakukan menyusun menara dari kartu. Ya, kartunya roboh, muncul semangat baru lagi. Yuk lagi, dibangun lagi, waktunya masih ada. Ya, coba roboh lagi, ya coba kasih strategi yang lain lagi yuk. Pakai model yang seperti apa? Ya, biar lebih kuat lagi. Ya, ini menjadi sebuah adaptasi, bertahan, kreatif untuk bisa melaksanakan untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Itulah yang disebut dengan resiliensi. Nah, ini. Nah, ini nanti kita akan lihat video. Coba ya. Kita akan lihat video tentang resiliensi. Nah, ini seorang atlet ya. Seorang atlet yang terjatuh ya.
Nih. Jatuh, apakah dia putus asa? Tidak. Ya, dia bangkit lagi, menyusul kembali, ya, menyusul kembali kontestan yang lain. Tuh. Bahkan dia jauh lebih semangat dari sebelumnya. Ya kan? Bisa menyusul, nyalip, bisa nyalip, ya kan? Nah, bisa nyalip, tuh, ya kan? Dan bahkan bisa menjadi juara satu. Itu salah satu contoh bentuk resiliensi, ya. Nah, mengapa resiliensi atau daya lenting ini makin penting bagi kita, bagi anak-anak semuanya? Ya. Karena apa? Banyak terjadi kasus-kasus di sekitar kita, ya. Sering diejek tak punya ayah, ya. Anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Tuh. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita dan lain sebagainya. Itu kasus-kasus yang sering terjadi. Inilah yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak biar anak-anak bisa tumbuh untuk bisa tidak menjadi generasi yang lemah. Ya. Anak-anak tahu generasi apa anak-anak sekarang? Gen Z. Kalian adalah termasuk anak-anak generasi Gen Z. Yang notabene katanya generasi yang lemah. Aleman. Generasi strawberry. Seperti strawberry. Mau enggak anak dibikin seperti itu? Enggak, mau enggak? Enggak toh? Nah, kalau tidak mau, mari tumbuhkan resiliensi dalam hidup, dalam diri kalian masing-masing. Kalau seperti ini, ngapain seperti ini ya? Tidak ada manfaatnya. Sampai patah hati, patah semangat, sampai bunuh diri dan sebagainya. Tidak perlu hal seperti itu. Ini, ya. Kemudian resiliensi dalam diri itu unsurnya banyak sekali, beberapa faktor ya. Ada self awareness, kesadaran diri, emosi diri yang stabil, ya, beradaptasi, ya, grow mindset. Nah, ini apa? Pola pikir bertumbuh. Ya, lawannya adalah pola pikir tetap yang tidak mau berkembang. Problem solving, ya, apa ini? Penyelesaian masalah. Self compassion, apa ini? Menghargai diri sendiri ini. Kemudian positif, perspektif pola pikir yang positif. Nah, ini yang menjadi apa yang akan anak-anak harus terapkan dalam hidup terkait dengan self resiliency. Ya, ini ada video lagi yang nanti bisa anak-anak cermati terkait dengan bagaimana menumbuhkan jiwa yang tidak aleman. Nah, ya, yang tahan banting. Nah, ini. Oke ya. Nih. Ini sebuah apa? Bola. Mau naik nggak bisa-bisa. Nah, harus ada dorongan, semangat, dorong. Nah, ini harus menyusun apa ini namanya? Strategi. Ya. Nih. Ada 3 unsur ya di sini: antisipasi, mengorganisasikan, dan mengadaptasi, beradaptasi. Ya. Hujan harus bisa apa? Mengorganisasikan. Ya, gimana caranya biar tidak tenggelam? Ya. Nah, gimana caranya? Nah, berpikir kreatif,
menjadi sebuah perahu, ya, mencari jalan alternatif yang lain. Nah, kembali ke sini lagi, ini adalah seorang petani yang tanamannya kok selalu layu karena panas, terik matahari. Harus bagaimana? Nah, mengorganisasikan, menyusun strategi lagi. Nah, ketika hujan, dibuat genangan, kok malah tanamannya blonyot, ibaratnya katanya blonyot ya. Nah, ini harus bagaimana? Anak-anak semuanya, ya, menyusun strategi beradaptasi dari keadaan yang ada. Nah, ini mengorganisasikan dorongan dari luar sehingga muncul dorongan intrinsik dari dalam. Ya, kita buat sebuah sistem. Ya. Nah, kita manfaatkan air hujan untuk dijadikan sebagai irigasi. Nah, sehingga tumbuhannya tidak dibuat genangan yang nanti akan membuat layu. Ya, akan membuat tanamannya membusuk. Tuh. Sehingga berhasillah pertaniannya. Ya, ini beberapa cara untuk menumbuhkan resiliensi. Mengantisipasi hal yang kira-kira akan membuat patah semangat, mengorganisasikan, dan juga mengadaptasikan. Ya, kembali ke sini anak-anak semuanya. Pola pikir bertumbuh. Nah, ini nanti akan Bapak sampaikan juga. Pola pikir bertumbuh dalam diri kita. Cerita si kembar. Ya. Anak kembar aja kadang tidak plek ya, pasti beda-beda. Nah, ini. Ada fixed mindset dan growth mindset. Ya, yang bagus itu adalah apa? Yang bagus yang mana? Fixed atau growth? Ya, yang bagus adalah yang growth. Contoh, kalimat fixed mindset atau berpikir tetap. Saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, ini pikirannya tetap, tapi yang betul adalah atau yang lebih kita harapkan, saya bisa sukses dengan berusaha. Ya. Nih, kritik, saya sakit hati. Dikritik kok saya sakit hati, ya. Tapi harus bisa menerima kritikan. Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Ya, ini contoh pikiran-pikiran yang harus kita punyai sebagai pola pikir yang bertumbuh, grow mindset. Nah, ini contohnya juga sama seperti tadi. Kemudian ini adalah ujian yang menghancurkan resiliensi. Anak-anak senang dipuji enggak? Senang? Ya, senang, tapi jangan terlena, ya. Karena kalau terlalu terlena, maka nanti justru akan membuat bumerang, ya. Terus dipuji, tidak mau berusaha lagi, ya. Ini. Dipuji, senang ya senang, ya. Tapi tidak boleh terlena. Ini ujian, praise, dan dukungan. Nah, yang lebih kita utamakan adalah yang dukungan. Contoh, ujian, kamu hebat, ya. Tapi kalau mendukung, kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu. Terhadap diri kalian sendiri pun juga sama, ya. Kalian dapat juara 1, lomba MAPSI misalnya. Wah, saya kan hebat, makanya ya juara 1, ya. Tapi itu tidak baik untuk dipelihara kalimat yang seperti itu. Tapi yang harus anak-anak pelihara adalah apa? Saya bisa juara 1 karena saya memang sudah berusaha. Ya, seperti itu. Nah, kemudian anak selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengaplikasikan feedback burger. Nah, dari apa? Dari kalimat-kalimat ini nanti anak-anak diskusikan dengan satu kelompok cara menumbuhkan jiwa resiliensi dalam
diri untuk bisa bangkit lagi. Contohnya adalah seperti ini. Ini ilmu burger. Burger ada berapa lapis? 3. Yang pertama adalah roti. Yang kedua isinya atau daging-daging, sayuran dan sebagainya. Yang ketiga adalah roti lagi. Nah, ini adalah teknik kita untuk dalam memupuk resiliensi dalam diri kita. Yang pertama, lapisan pertama diawali dengan apresiasi. Ya, ini apresiasi. Yang kedua, di tengahnya adalah koreksi. Kira-kira ada yang keliru, ada yang kurang pas, seperti tadi ketika menyusun kartu untuk menjadi menara. Ya, kurangnya apa? Kemudian diakhiri lagi dengan apresiasi. Contoh di sini, ya, ini apresiasi dari Pak Guru kepada anak-anak. Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Yang tadi ya, seperti menaranya roboh, tapi bisa disusun kembali. Terus yang di tengah adalah koreksi. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Ini contoh kasus yang lain ya. Contoh yang tadi, bagaimana biar kartu itu bisa lebih kuat dan bisa tidak mudah roboh. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bapak percaya kamu pasti bisa mengapresiasi kembali. Itu ya anak-anak. Nah, untuk itu di sini nanti anak-anak juga akan membuat simulasi umpan balik dari kegiatan untuk menumbuhkan resiliensi dari konsep burger tadi. Oleh karena itu akan bawa bagikan nih, satu kelompok satu, ya, silakan membuat seperti itu. Satu kelompok satu saja. Ya, dari menara saja ya, dari kegiatan membangun menara tadi saja. Ya, silakan. Burger yang pertama ya. Ya. Ya, seperti yang tadi ya. Nih. Kemudian setelah itu nanti, setelah kegiatan ini, yang kedua adalah anak-anak nanti bisa membuat 7 hari diary resiliensi. Jadi selama 7 hari ke depan, nanti anak-anak bisa membuat sebuah diary. Contohnya seperti ini ya. Sebuah diary di mana kalian melaksanakan kegiatan sehari-hari selama 1 minggu. Ada hal-hal yang kira-kira membuat kalian down, membuat kalian jatuh. Itu bagaimana dalam mengelola diri kalian untuk menumbuhkan jiwa resiliensi. Tuliskan dalam 1 minggu itu di sebuah diary. Boleh kalian membuat seperti ini? Boleh. Ya, contoh seperti ini boleh, nanti Bapak kasih satu-satu contohnya. Atau mungkin contoh yang lain, membuat format sendiri juga boleh. Ya, ini di dalamnya juga ada konsep burger juga ya, konsep burger. Ketika ada permasalahan, kalian tuliskan di sini yang membuat kalian menjadi jatuh, drop dan sebagainya. Ya, kemudian kalian apresiasi diri kalian. Misalnya, tidak apa-apa. Ya, memang mungkin sedang ada hal-hal yang perlu kita cari pengalaman dari kegiatan itu. Kemudian koreksi terhadap diri kita sendiri. Kenapa toh saya bisa seperti itu? Ya. Dan yang ketiga adalah mengapresiasi lagi. Ya. Sudah bagus upaya kita untuk bisa bangkit kembali. Ya, seperti ini juga boleh. Ya, nanti anak-anak buat sendiri, kreativitas sendiri untuk bisa membuat diary resiliensi selama 1 minggu ke depan. Ya, itu untuk yang selanjutnya setelah kegiatan kita nanti selesai di pertemuan ini. Untuk itu kita lanjut dulu untuk kegiatan yang pertama. Yuk, tadi membuat feedback dulu terkait dengan simulasi menyusun menara dari kartu. Oke, waktunya 5 menit saja. Silakan bisa dituliskan di situ lembar yang sudah saya bagikan satu-satu, nanti satu kelompok menyampaikan masing-masing ya hasil dari feedback simulasi dalam konsep burger dalam menumbuhkan jiwa atau semangat resiliensinya.
Ini bisa dicontoh untuk diarinya ya. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri sekreatif mungkin. Nah, sekreatif mungkin, Mas Hana. Nanti bisa dibuat sendiri, Mas, ya. Sekreatif mungkin, mau dibuat gambar kartun-kartun yang menarik juga boleh, ya toh. Mau dibuat pakai apa namanya kertas kartun yang lebih tebal, pakai sampul juga boleh, ya. Tuh, ditulis di sini udah. Ya, ditulis dulu di sini. Ya. Oke, kelompoknya Mbak siapa? Putri ya? Mbak Abel, Mbak Putri. Putri aja. Ya. Kelompoknya Mbak Putri sudah. Oke, akan kita dengar dari kelompoknya Mbak Putri dulu. Hasil dari membuat umpan balik saat terjadi hal-hal yang membuat terpuruk saat menyusun menara dari kartu. Silakan, Mbak Putri. Ini di oke ya, dengan teknik atau pola burger. Ya, silakan dibaca. Apresiasi. Ayo coba bangkit lagi. Koreksinya, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Apakah dengan putus asa atau mencoba lagi? Berdiri, berdiri. Ya, berdiri. Ya. Apresiasi. Ayo coba bangkit lagi. Koreksi. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Apakah dengan putus asa atau mencoba lagi? Apresiasi. Awas hati-hati, jangan sampai jatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Putri. Ya. Kelompoknya siapa lagi? Yang sudah, yang tadi belum ya. Sini kelompoknya Mas Hana. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan? Mas Hana, ayo. Oke, Mas. Berdiri ya, Mas. Berdiri. Apresiasi. Aku bangga dengan prestasimu. Koreksi. Pertahankan sikap dan pola pikirmu. Ya. Apresiasi. Aku yakin kamu pasti bisa. Ya. Pertahankan pola pikir ya. Mungkin pola pikir agak lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Ya. Oke. Ya, tepuk tangan. Kelompok Mas Hana. Kelompok selanjutnya. Kelompoknya Mas Jalu. Apakah sudah? Oh, belum. Oke, kalau belum kelompoknya Mas. Ya, dibaca itu. Oke ya. Oke, salah satu membaca. Yo. Berdiri, berdiri. Ya. Apresiasi. Hebat, kita sudah hampir menyelesaikannya. Oke. Walaupun untuk kita walaupun Koreksinya runtuh, ya, koreksinya. koreksinya walaupun runtuh kita masih bisa menggunakan cara lain. Oke, dengan cara yang lain ya. Ya. Apresiasi Strategi lain. Oke. kita strategi sudah lagi. berusaha memperbaikinya lagi. Oke, lebih semangat lagi ya. Ya. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompoknya Mas siapa? Zidan. Mas Rizal. Oke. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Mas Oni. Ya, Mas Oni. Mau yang baca siapa? Sony atau siapa? Sony saja ya. Yang cewek sendiri ya. Oh, keliru, cowok sendiri ya. Langsung ya berdiri ya. Oke. Ya, dibaca. Jadi hasil diskusi terkait dengan feedback resiliensi menggunakan pola burger. Nah, silakan. Apresiasi. Tidak apa, kamu sudah bekerja keras. Ya, menguatkan ya, Ya. menstabilkan. Terus Koreksinya, kedepannya atur waktu belajar yang lebih efektif. ya, mencari solusi ini ya berarti ya. Oke.
Terus apresiasi yang terakhir atau berikutnya. Kami percaya kamu pasti bisa lebih baik, yakin pada usahamu dan terus semangat belajar. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Satu lagi. Kelompok yang belum. Kelompoknya Mas Jadu. Ik Jadu, Pak. Ikram. Ya Mas Ikram belum. Ya Mas. Berdiri. Kiri. Ya berdiri. Yuk dibaca. Dibaca. Pegang toh. Apresiasi. Pegang ya. Kamu hebat, kamu pasti bisa. Oke. Jangan pantang menyerah. Saat menara kamu roboh. Iya. Tetap semangat, keberhasilan menantimu. Oke, ada semangat lagi ya untuk lebih bangkit lagi ya. Tepuk tangan untuk Mas, kelompoknya Mas Ikram. Ya, anak-anak. Jadi itu ya yang dimaksud dengan resiliensi. Semangat untuk bangkit kembali. Ya, semangat untuk bangkit kembali, bahkan menjadi lebih kuat. Ya, ini yang Bapak harapkan dari jurus yang ketiga ada pada diri kalian nanti. Tidak hanya sekarang, tapi di kemudian hari ketika kalian melaksanakan kegiatan sehari-hari, kira-kira ada sesuatu yang membuat kalian jatuh, membuat kalian down, ngedrop dan sebagainya, silakan. Jangan putus asa, tetap semangat dan lebih bangkit kembali lebih kuat. Ya, itu. Anak-anak, kiranya sudah paham, sudah jelas, sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bisa. Ya, coba dari kelompoknya Mbak Kaila, kira-kira apa Mbak yang Mbak dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Apa? Menjadi manusia yang tidak mudah menyerah dan selalu bersemangat dan berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru ya. Senang ya? Iya. Bermanfaat kegiatan hari ini? Bermanfaat kah? Iya, bermanfaat. Ya, alhamdulillah ya. Coba kelompoknya Mbak Clarissa, kegiatan hari ini senang hari ini? Senang. Menyenangkan? Iya. Ya, ada manfaat yang didapat apa? Nah, tetap semangat saat ujian datang. Ya, saat ujian datang tetap semangat. Iya. Ya. Terus Apalagi? dapat menjadi lebih sabar. Ya, terus menjadi lebih kuat kah? Iya. Lebih kuat ya Lebih dari kuat. sebelumnya ya. Iya. Oke, ya. Oke. Baik, anak semuanya, tepuk tangan untuk evaluasi kita hari ini. Ya. Anak-anak, ke depan nanti kita tetap terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Ya, untuk itu nanti anak-anak buat diary resiliensi yang tadi sudah Bapak contohkan, dibuat sekreatif mungkin. Ya, jadi nanti selama 7 hari ke depan anak-anak bisa memantau diri anak-anak sendiri dari buku diary itu. Oke ya? Nah, sehingga nanti kita bisa evaluasi bersama-sama kegiatan kita, apa yang sudah kita dapatkan untuk bisa menumbuhkan resiliensi kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, untuk itu anak-anak kegiatan kita di jurus 3 menumbuhkan resiliensi sudah selesai ya, sudah selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba menyusun kembali, menjadwal kembali untuk jurus-jurus yang berikutnya ya. Untuk itu sebagai wujud apresiasi kita untuk kalian semuanya, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Pak Tejo juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi kalian, anak-anak semuanya. Dan salah satu bisa memimpin berdoa untuk persiapan kita mengakhiri kegiatan ini. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Yo. Oke, Mas Hana ya. Oke.
Dari situ atau dari sini? Dari sinilah. Ya, dari depan sini. Ya, oke. Oke, ini mic. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semangatnya kelas 9A ya. Oke, 9A. 9A. Asore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama anak-anakku semuanya.